Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Kamis dalam Pekan Biasa yang ke-20. Bacaan dan renungan akan dipersembahkan oleh Pastor Imade Markus, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan permenungan. Dan kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa para sahabat INRI yang terberkati. Pada hari ini, Bunda Gereja mewartakan Sabda Allah dari Injil Matius, bab 24 ayat 42 sampai ayat 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah saat ini saudara-saudari sudah berjaga atau masih tertidur? Berjaga dan tertidur, dua hal yang menggambarkan aktivitas mendasar dalam hidup kita. Ketika kita tertidur, kita tidak sadar. Ada sesuatu terjadi di samping kita, kita tidak tahu. Mungkin hanya bom meledak, baru kemudian kita bangkit dan sadar. Maka Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan tidak diketahui oleh siapapun. Tuhan mengatakan ibarat pencuri di waktu malam, demikianlah Anak Manusia akan datang ke tengah hidup kita. Bahkan ia datang pada saat yang membuat kita surprise, terkejut. Karena itu Tuhan bersabda, bersiap siagalah dan berjaga-jagalah. Kalau begitu, apa yang kita lakukan saat kita melakukan upaya untuk berjaga? Maka saya mengajak saudara-saudari untuk pertama menjaga pikiran. Berjaga dengan menjaga pikiran berarti membiarkan Tuhan sendiri menuntun pikiran kita. Sehingga meskipun kita sibuk di tengah aktivitas duniawi ini, kita tidak melupakan visi surgawi. Kita tetap mengingat destiny, tujuan paripurna hidup kita, yakni berjumpa dan bersatu dengan Tuhan sendiri. Yang pertama, kita perlu menjaga pikiran kita. Yang kedua, kita menjaga hati kita, sehingga hati kita tidak dipenuhi oleh
keinginan, apalagi nafsu. Sebaliknya, semoga hati kita yang terbuka terus-menerus dipenuhi oleh Roh Tuhan sendiri, dipenuhi kedamaian, dipenuhi cinta kasih, dipenuhi niat yang baik, sehingga tiba saatnya ketika Tuhan datang, hati kita didapatinya sungguh terbuka menyambut Dia dalam kedamaian, dalam sukacita, dan dalam kebahagiaan. Tidak sebaliknya, gelisah, galau, dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, sehingga kita tidak siap menyambut Tuhan yang datang, Sang Tamu Agung dalam hidup kita. Kemudian kita juga berjaga dengan menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita, menjaga sikap kita. Singkatnya, kalau kita berjaga-jaga, kita sadar dengan semua aktivitas kita, termasuk mulai dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Ini memang sangat sempurna niat kita. Kita tahu dalam segala kelemahan kita, tanpa pertolongan dan kuasa Tuhan, kita tidak mampu berjaga sepenuhnya. Oleh karena itu, hari ini kita mohon agar Tuhan memampukan kita untuk berjaga, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga ucapan kita, menjaga tindak tanduk kita dan sikap hidup kita, sehingga kita siap menyongsong Tuhan yang datang dalam hidup kita. Semoga saudara-saudari hari ini siap berjaga-jaga dan hari-hari berikutnya semakin siap sedia menyongsong Tuhan yang datang. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya di tengah pandemi ini, kita tetap mampu berjaga-jaga. Saudara-saudari, demikianlah INRI hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Imade Markus atas pelayanan yang boleh dia berikan bagi kita semua para pendengar INRI. Semoga Pastor Made tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita dalam hidup dan karya. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan INRI ini kepada sesama anggota keluarga, teman, dan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan, sehingga semakin banyak orang juga boleh mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan inspirasi untuk membangun hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang berberkat. Salam sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.